Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar kasus dugaan pemalakan terhadap investor oleh pengusaha lokal diusut tuntas. Setiap aksi yang mengganggu iklim investasi di Indonesia harus ditindak dan diberikan efek jera. Tanpa ada lelang. Tanpa ada lelang. Prosedur harus jelas tanpa ada lelang. 5 triliun untuk Kadin, 3 triliun untuk Kadin tanpa ada lelang. Bagi. Presiden Prabowo Subianto menaruh atensi khusus atas kasus dugaan pemalakan dan aksi intimidasi yang menimpa Chandra Asri Group. Melalui Wakil Menteri Investasi Todo Tua Pasaribu, Prabowo perintahkan agar mengusut tuntas kejadian pemalakan terhadap proyek strategis nasional tersebut. Todo Tua menegaskan agar oknum itu harus mendapatkan efek jera ke depannya. Konteks ini kita untuk memberikan suatu konteks efek jera lah ke depannya, khususnya berbicara terhadap iklim investasi yang ada di negara kita. Jadi teman-teman sekalian yang mau kami sampaikan bahwa memang pemerintah sekarang ini memang sangat concern berbicara pertumbuhan ekonomi di angka 8%, dan salah satu strategiknya adalah kita untuk mendorong pertumbuhan investasi. Berbicara pertumbuhan investasi, di situ banyak PR besar yang menjadi tantangan terhadap investasi yang ada di negara kita, khususnya yang paling utama berbicara terhadap kondusivitas daripada investasi itu tersebut. Kepolisian pun turun tangan dan tengah menyelidiki dugaan pemalakan yang dilakukan oknum Kadin Cilegon dan ormas itu. Selain mengumpulkan informasi, Polda Banten tengah menjadwalkan pemanggilan kepada pihak-pihak terkait. Tentunya kami dari Polda Banten akan menurunkan tim dan akan melakukan upaya penyelidikan, dan apabila ada dugaan tindakan pidana, ya, apalagi ini mengganggu iklim investasi di negeri ini, ya tentunya akan kami lakukan upaya penyelidikan dan penyidikan, dan kita akan proses secara hukum. Kadin Indonesia menolak segala bentuk tekanan, intimidasi, atau pendekatan non-prosedural yang mengganggu kepastian hukum dan kelangsungan investasi di Indonesia. Sejumlah langkah telah dilakukan untuk menangani persoalan itu. Mekanisme kita akan melakukan sanksi tentu dari organisasi, tentu bekerja sama sesuai arahan dari Pak Todo, Pak Wamen, untuk bagaimana pola-pola yang harus dilakukan dengan Kadin, pola yang mitra untuk membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tadi sesuai arahan Pak Wamen dan dari pihak Pak Kapolda, Pak Suyudi, telah melakukan langkah-langkah bagaimana kita untuk melakukan percepatan pertumbuhan ekonomi sesuai arahan Pak Wamen, Pak Todo. Sedangkan dari pihak PT Chandra Asri menyatakan mendukung penuh upaya pemerintah dalam pertumbuhan investasi serta meminta maaf atas kegaduhan yang terjadi. Itu harapan kami ke depan adalah proyek ini dapat berjalan yang lancar, sesuai dengan waktu yang cukup ketat yang ingin kita capai. Untuk itu kolaborasi, inovasi, dan kemudian juga tentu kita harapkan ke depan lebih baik lagi, tidak ada lagi hal-hal yang tidak kita inginkan. Kami juga mohon maaf kiranya kemarin-kemarin dengan adanya proyek ini membuat sedikit lumayan kegaduhan. Sebelumnya proyek pembangunan pabrik kimia oleh PT Chandra Asri menjadi sorotan setelah video pertemuan antara investor dengan sejumlah pihak yang diduga dari Kadin Cilegon dan ormas setempat viral di media sosial. Dalam tayangan itu, seseorang yang mengaku perwakilan Kadin Cilegon dengan nada tinggi meminta jatah proyek pembangunan pabrik hingga 5 triliun rupiah. Sontak saja, video ini memicu kecaman publik. Para pengusaha lokal membantah jika meminta proyek dengan cara intimidasi dan membawa ormas. Menurutnya, para pengusaha lokal itu datang secara resmi ke PT Chandra Asri Group untuk menanyakan janji pihak manajemen proyek. Sementara itu, mereka meminta agar para ormas dibina dan ditertibkan karena setiap mereka bekerja selalu diminta setoran. Dari pihak Kadin selaku memang induk organisasi di Kota Cilegon, dalam artian yang menaungi gitu. Karena kita sepakat Kadin yang di depan untuk berkomunikasi dengan pihak Menkon itu. Sebenarnya tidak ada intimidasi. Ada beberapa kesepakatan sebelumnya, tapi tidak ada jawaban gitu. Dari kita pengusaha lokal berharapnya ketika ada investasi itu kita diajak bicara lah, kita diajak kumpul gitu kan, entah Kadin atau asosiasi-asosiasi
pengusaha lainnya, diajak bicara supaya kita tahu gitu, jangan kita hanya dapat imbasnya saja. Harapan kami praktek di lapangan semua daerah mungkin sama, adanya kelompok-kelompok LSM, kelompok-kelompok ormas. Nah dalam hal ini khusus di Cilegon, kami mohon kepada pihak terkait, baik Kesbangpol, dari kepolisian, dari Kodim maupun dari wadah induk sendiri sebagai Kadin, supaya membina ormas atau LSM. Kalau mau berusaha harus membuat perusahaan atau menginduk kepada perusahaan supaya sama-sama berusaha. Jangan menggunakan ormas atau LSM untuk mencari pekerjaan, tapi bergabunglah, menginduklah kepada perusahaan supaya bersama-sama mencari peluang usaha.